Pemirsa, Hakim Tunggal Pra-Peradilan Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan pra-peradilan Komjen Budi Gunawan. Sarpin menegaskan sprindik nomor sprindik 03-01-01-2015 yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Namun Hakim tidak menerima seluruh gugatan dari pemohon. Berikut isi putusan pra-peradilan Komjen Pol Budi Gunawan. Mengabulkan permohonan pemohon pra-peradilan sebagian, memerintahkan sprindik yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A atau B, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan aku tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil. Ketujuh, menolak permohonan pemohon pra-peradilan selain dan selebihnya. Untuk mengetahui tanggapan Polri atas putusan pra-peradilan, kita langsung tanyakan ke Komjen Budi Waseso, Kabarisskrim Polri. Kami terhubung melalui sambungan satelit. Pak Budi, selamat petang. Saya Riko, terima kasih telah bergabung di Breaking News. Tanggapan Polri soal putusan pra-peradilan ini? Ya, selamat sore, selamat petang. Tentunya dalam hal ini kapasitas saya bukan untuk menanggapi atas keputusan dari Hakim pra-peradilan, karena yang menuntut pra-peradilan itu kan Pak Budi Gunawan secara pribadi ya. Kami khususnya Barisskrim ini kan tidak ada hubungannya dengan penanganan kasus yang itu. Tapi kita menangani kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kita untuk dilakukan penyidikan. Jadi itu tanggapan saya sebenarnya. Tapi sekarang sudah lega begitu Pak, karena pra-peradilannya dikabulkan atau gimana? Saya kapasitasnya bukan lega atau tidak lega ya. Karena kan penanganan kasusnya Pak Budi itu yang nangani KPK. Pak Budi menuntut haknya secara hukum melalui pra-peradilan. Kapasitas saya dengan kasusnya Pak Budi Gunawan tidak ada hubungannya. Saya ini kan menangani proses penyidikan dari laporan dari masyarakat tentang tindak pidana, itu yang saya lakukan sekarang. Baik, berarti kasus yang Anda tangani adalah kasus pimpinan KPK. Sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak Budi? Begini ya, kebetulan saja dari beberapa laporan masyarakat itu menyangkut dari beberapa pimpinan dari KPK atau wakil ketua pimpinan KPK ya. Artinya kita melakukan penyidikan ya, atau pemeriksaan atau pengungkapan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat itu ya, dan sekarang juga sedang berjalan, kasusnya itu sedang berjalan ya. Kalau Pak BW sudah jelas menjadi tersangka dan ini juga tinggal penyelesaian berkas saja. Saya kira mungkin tidak terlalu lama akan segera berkas itu kita serahkan ke kejaksaan. Namun demikian kan laporannya bukan hanya satu ya, ada beberapa laporan yang dilaporkan oleh masyarakat tentang Pak BW. Demikian juga terhadap ketua dari KPK yaitu Pak Abraham Samad ya. Itu yang jelas ada beberapa juga laporan yang masuk pada kami dan sudah kita tangani ya. Artinya proses itu berjalan dengan relnya hukum yang berlaku.
kita sikapi ya oleh penyidik-penyidik saya, ditangani secara profesional, dan saya yakin semua itu nanti akan terbuka untuk umum ya. Pak Budi, Gitu. untuk Pak Abraham Samad buktinya sudah cukupkah? Ya, karena ada beberapa kasus yang dilaporkan oleh masyarakat terhadap beliau ya. Saya kira untuk yang beberapa sudah lengkap dan sudah cukup bukti ya. Tinggal sekarang dari pihak penyidik saja yang menetapkan kapan beliau diputuskan menjadi tersangka atau bahkan mungkin dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka, itu saja. Dalam waktu dekat artinya Pak ya, karena buktinya sudah cukup. Ya, memang saya tidak bisa bicara pasti mengenai waktu, besok, lusa, atau dan sebagainya macam ya. Artinya semua ini tergantung dari pihak penyidik. Ya, tim penyidik ini akan menilai, mengevaluasi dari hasil gelar. Bila mana sudah cukup buktinya kuat, pasti akan ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai tersangka. Saya kira itu. Pak Budi, Anda juga menjadi salah satu calon Kapolri. Sudah ada pemberitahuan mengenai pelantikan atau ke arah sana? Bagaimana tanggapan Anda? Sekarang kan Pak Budi Gunawan juga status tersangkanya saat lagi akan dicabut. Prinsipnya saya sekarang sebagai Kabar Reskrim ya. Tugas dan tanggung jawab kewajiban saya sebagai Kabar Reskrim adalah penegakan hukum di Baris Krim ini ya. Saya tidak punya pemahaman pemikiran yang lain-lain karena toh saya tugas sekarang baru saja ya. Adapun nanti pada akhirnya ada tugas-tugas lain ya, kita sebagai prajurit Bayangkara itu pada prinsipnya ya siap. Silakan saja nanti yang menentukan siapa menjadi pimpinan Polri, itulah orang yang terbaik di kepolisian ini, saya kira itu. Pak Budi, sepengetahuan kami Anda juga cukup dekat dengan Pak Budi Gunawan. Terakhir ngobrol kapan Pak? Berbicarakah soal pra-peradilan dan juga soal pelantikan Kapolri ini? Sekali lagi saya sampaikan ya, kedekatan saya dengan beliau karena saya memang dikala sebelum menjadi Kabar Reskrim adalah saya sebagai Kasespim, beliau sebagai Kalemdikpol. Berarti saya itu anak buahnya langsung. Setiap anak buah pasti dekat sama pimpinannya karena setiap saat saya melaporkan hasil kerja saya dan pasti beliau sebagai pimpinan juga mengevaluasi dari pekerjaan saya. Saya kira itu yang saya lakukan selama ini dan sekarang soal pra-peradilan yang diajukan oleh beliau itu adalah hak beliau, saya tidak akan mencampuri urusan itu ya. Jadi hari ini belum ada komunikasi dengan Pak Budi Gunawan ya Pak pasca putusan pra-peradilan? Sampai saat ini belum ada, saya hanya melihat di TV karena memang pekerjaan saya adalah penegakan hukum yang sekarang sedang saya tangani. Jadi saya hanya melihat proses di TV bahwa pra-peradilan sebagian dikabulkan oleh hakim dan tindak lanjutnya nanti kita lihat saja. Gitu. Ya. Pak Budi, sebagai pribadi bagaimana Anda menanggapi Pak Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, Anda juga sebagai mantan bawahnya sebagai calon Kapolri dan tentu akan bersama-sama bersaing dalam tanda kutip seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda? Saya tidak pernah merasa bersaing ya sama siapapun ya. Karena saya yakin dan percaya semua prajurit Bayangkara ini punya kemampuan yang sama. Ya karena kita dididik dengan yang sama. Ya, disekolahkan dengan sama. Saya kira kita punya kemampuan sama. Jadi saya kira tidak perlu kita bersaing ya dan tidak perlu juga merasa disaingi. Atau Anda merasa ya sudah Pak Budi aja? Oh, tidak demikian. Ya artinya keputusan presiden itu yang kita junjung tinggi. Ya, pasti. Ya. Jadi tetap Anda siap untuk juga dicalonkan menjadi Kapolri ya Pak ya? Ya sekali lagi saya katakan ya yang sekarang yang jelas ya Pak Budi adalah calon Kapolri yang terpilih dan sudah mengikuti segala persyaratannya. Ya. Artinya beliau hanya tertunda karena adanya permasalahan dengan pengaduan atau penetapan beliau sebagai tersangka oleh KPK. Nah beliau memperjuangkan hak beliau melalui
pra-peradilan ini. Sekarang secara hukum sudah terjawab semuanya hak-hak beliau. Jadi beliau bukan tersangka, ya, beliau tidak melanggar hukum. Beliau bukan pelaku korupsi. Kan ini yang penting sebenarnya, ya. Baik, Pak Budi, sekarang nama Anda juga masuk dalam bursa calon Kapolri. Kompolnas mengajukan nama Anda. Terakhir waktu bertemu dengan Kompolnas, bagaimana? Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Maksud saya, apakah Kompolnas juga berbicara soal pencalonan Budi Gunawan ini kemungkinan akan batal seperti itu, makanya mereka menyiapkan nama lain? Saya kira tidak demikian, ya. Kompolnas kan berhak mengetahui satu-satu personil, ya, dalam rangka mungkin beliau menilai untuk beliau menyampaikan masukan kepada Presiden melalui Menko Polhukam, ya. Saya kira itu haknya Kompolnas, siapa saja bisa ditanya karena pada prinsipnya masyarakat juga boleh mengetahui seseorang anggota Polri, ya. Saya kira itu. Baik, Pak Budi Waseso, saat bertemu dengan Kompolnas, dijelaskankah bahwa Anda salah satu calon yang juga dinominasikan sebagai Kapolri? Karena waktu itu Kompolnas menyatakan bahwa ini silaturahmi saja, Pak. Ya, sebenarnya kan beliau hanya membicarakan bagaimana pemahaman pemikiran saya sebagai anggota Polri, itu kan, itu saya kira pembicaraan itu wajar-wajar saja. Mungkin dalam rangka mungkin Kompolnas menilai komitmen seorang anggota Polri. Saya kira itu secara umum, saya kira itu. Waktu bertemu dengan Kompolnas, apakah Anda merasa bahwa pelantikan Pak Budi Gunawan ini tampaknya sulit? Jadilah Kompolnas mengajukan 4 nama baru. Apakah ada rasa atau nada seperti itu? Saya melihat tidak, ya. Ini kan dalam rangka Kompolnas mungkin mengantisipasi kemungkinan yang harus diberikan memberikan masukan kepada Presiden. Mungkin itu saja, ya. Artinya di situ tidak bicarakan masalah ada Kapolri yang mungkin nanti ke depan diajukan lagi, tidak demikian sepertinya, ya. Baik. Jadi saya konfirmasi lagi, berarti dalam pertemuan dengan Kompolnas tidak pernah menyebut tentang calon Kapolri ini, atau dengan resmi dinyatakan bahwa Anda adalah calon Kapolri, Pak? Iya, demikian. Ya, yang pasti beliau menanya konsep atau pemahaman pemikiran saya tentang tugas-tugas saya sebagai anggota Polri, itu saja. Saya kira juga sama, siapapun yang ditanya oleh Kompolnas, saya kira hanya menanyakan itu, ya. Karena pada prinsipnya kan ingin diketahui bagaimana pemahamannya, terus pemikirannya untuk tugas-tugas sebagai anggota Polri. Saya kira itu tentunya semua yang menilai nanti dari pihak Kompolnas. Baik, Pak Budi, terakhir Anda sebagai Jenderal Bintang 3 yang semuanya mata sekarang sedang tertuju pada kisruh antara KPK dan Polri, begitu kita menyebutnya. Apa yang terbaik yang bisa Anda lakukan untuk menengahi kisruh ini? Saya kira satu adalah kita sama-sama menghormati masalah penegakan hukum, ya. Dalam penegakan hukum itu ada rel-relnya, yaitu adalah masalah KUHAP dan KUHP, ya. Ada SOP, ada MOU yang harus kita lakukan atau kita sepakati sebagai norma-norma kelembagaan. Jadi saya kira semua tataran aturan harus kita ikuti supaya penegakan hukum ini betul-betul berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Sebenarnya itu, antara saya dengan KPK tidak ada masalah apa-apa, karena hari Kamis yang lalu saya pun melakukan gelar perkara korupsi yang saya tangani, dan KPK sebagai supervisi dan pengawas daripada proses itu sendiri, ya saya melakukan itu, ya. Saya tetap junjung tinggi masalah norma hukum dan aturan-aturan kelembagaan. Jadi untuk lembaga saya tidak ada masalah. Sekali lagi, saya tidak ada permasalahan dengan KPK, tapi saya melaksanakan penegakan hukum berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat, itu sebenarnya. Pak Budi, ada tanggapan miring soal Kabareskrim yang bergerak sendiri seperti itu, mempercepat proses hukum dari pimpinan KPK. Tanggapan Anda?
Saya kira itu persepsi seorang saja ya, karena yang disoroti hanya itu. Banyak kasus-kasus yang saya tangani, ya ada kasus korupsi, kasus masalah narkoba, dan pidana lain yang semua saya berikan percepatan. Karena saya tidak mau pekerjaan itu menjadi utang. Jadi harus secepat mungkin apa yang menjadi pekerjaan kita harus segera selesai. Jangan ditunda pekerjaan itu karena esok pasti ada pekerjaan baru. Kalau kita menunda, pasti kita akan terhambat, ya akan tidak mampu, menjadi beban. Jadi inilah konsep saya bekerja sehingga tidak ada pengkhususan buat saya. Semua kasus harus bisa selesai dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu yang prinsip saya. Baik, Pak Budi, lalu Komnas HAM mengatakan bahwa penangkapan Bambang Wijoyanto itu melanggar HAM. Apa tanggapan Anda soal ini? Silakan, itu kan kewenangan Komnas HAM. Saya bekerja sekali lagi berdasarkan undang-undang. KUHP sudah mengatur ya tentang pelaksanaan tugas saya dan anggota saya penyidik. Ya silakan diadukan sebagai saya pelanggar HAM atau anggota saya, itu haknya Komnas HAM. Saya tidak menanggapi apa-apa karena itu merupakan hak dari Komnas HAM. Karena pada prinsipnya masyarakat juga boleh menilai, ya boleh punya tanggapan, itu hak-haknya ya. Jadi kita tidak bisa melarang juga. Silakan saja selama itu ada fakta dan bukti berdasarkan undang-undang, aturan, ya silakan. Itu prinsip saya begini kan. Pak Budi, kami sekali lagi mengkonfirmasi pengangkatan Anda sebagai Kabar Eskrim pun sempat menuai pembicaraan dari publik. Pak Suhardi Alyus sempat mengatakan bahwa difitnah dekat dengan KPK dan lain-lain. Apa tanggapan Anda soal ini? Ya. Saya biasa saja ya, karena ini adalah amanah yang saya terima. Saya tidak pernah minta berpikir untuk jadi Kabar Eskrim, tidak. Karena saya selalu mengemban tugas berdasarkan perintah dari negara melalui institusi saya. Jadi saya akan bekerja sebaik mungkin, itu intinya. Saya tidak mencari jabatan, ya, tidak menginginkan satu jabatan, tapi kala saya diberikan satu jabatan, pasti saya bertanggung jawab, itu saja. Waktu itu yang mengabari Anda saat pertama kali menjadi Kabar Eskrim, siapakah Pak? Saya itu hanya diberitahu oleh PLT ya, kalau saya diangkat sebagai Kabar Eskrim. Pak Badrodin berarti Pak ya? Menggantikan Pak Suhardi Alyus. Iya. Pak Budi, yang terbersih di benak Anda saat itu apa? Tentu Anda juga merasa bahwa Anda layak. Banyak pihak yang menyoroti Anda naik jabatan dengan cepat, langsung jadi bintang 3 karena diproyeksikan menjadi calon Kapolri ketika Pak Budi Gunawan bermasalah dalam tanda kutip. Tanggapan Anda? Saya tidak punya pemikiran seperti itu ya. Saya kan kembali lagi, saya ini prajurit Bayangkara. Apapun yang harus saya lakukan karena perintah tugas, pasti saya akan jalankan sebaik mungkin. Itu saja yang ada di benak saya. Baik, Pak Budi, kami ingin lebih dalam mengetahui tentang pimpinan KPK yang sudah dipolisikan. Tadi Anda menjelaskan Pak Abraham Samad dan juga Pak Bambang Wijoyanto. Kami mendengar Pak Johan Budi pun sudah dilaporkan. Bagaimana perkembangan kasusnya, Pak? Ya, kebetulan semua ada laporannya ya. Semua itu siapa aja, Pak? Bahkan yang dilaporkan itu tidak hanya hanya Pak BW, Pak AS, ya Pak Johan Budi, ya Pak Zulkarnain, Pak Pandu, ya semua dilaporkan. Ya, jadi sampai saat ini semua laporan kita sikapi saja, ya. Soal nanti terbukti atau tidak kita lihat saja, proses itu berjalan gitu. Anda merasa berada di kursi panaskah, Pak? Anda di Kabar Eskrim, Anda menjadi Kabar Eskrim di tengah kisruh antara KPK dan Polri, begitu kami menyebutnya. Saya tidak pernah merasa panas atau dingin, tidak. Ini kan kewajiban saya, sekali lagi kewajiban saya sebagai Kabar Eskrim. Ya kan? Apapun konsekuensinya, resikonya pasti saya ambil gitu kan. Dan saya punya niat satu, bekerja sebaik mungkin. Itu saja yang ada di benak saya. Baik, Pak Budi Waseso, terakhir berarti sampai sekarang belum ada komunikasi lebih lanjut soal pencalonan Anda sebagai Kapolri, begitu ya Pak ya? Karena terakhir berarti berbicara soal calon Kapolri saat dipanggil Kompolnas saja. Ya, itu kan hanya pilihan Kompolnas saja ya. Pada prinsipnya itu saya serahkan semua kepada pimpinan saya
kepada semua nanti yang menentukan itu semua ya. Saya kira itu. Baik, Pak Budi Waseso, terima kasih sudah bergabung di Breaking News bersama kami di Kompas.